80% orang terkaya di dunia membangun kekayaan mereka sendiri. Mereka tidak menunggu seseorang untuk memberikan kesuksesan kepada mereka. Mereka bekerja keras untuk itu, selangkah demi selangkah. Dan kisah Warren Buffett adalah contoh sempurna dari hal ini. Dia tidak dilahirkan kaya, dia tidak memiliki koneksi atau jalan pintas. Tetapi hari ini, dia adalah salah satu orang terkaya di dunia. Warren Edward Buffett lahir pada 30 Agustus 1930 di sebuah kota kecil bernama Omaha, Nebraska. Ia adalah anak kedua dari Howard Buffett, seorang pialang saham dan politikus, dan istrinya Laila Buffett. Warren memiliki dua saudara perempuan dan mereka tumbuh di sebuah rumah kecil yang sederhana. Bahkan sejak kecil Warren sudah berbeda. Sementara anak-anak lain bermain dengan mainan, ia menghitung koin. Pada usia 6 tahun, ia sudah menemukan cara kerja uang. Suatu hari, ia berjalan ke toko kelontong di dekat rumahnya dan membeli sebungkus permen karet seharga 25 sen. Ia menjual setiap potong seharga 5 sen menghasilkan sedikit keuntungan. Ini adalah bisnis pertamanya. Pada usia 11 tahun, Warren melakukan sesuatu yang bahkan sebagian besar orang dewasa pun tidak mengerti. Ia membeli saham pertamanya. Itu adalah perusahaan bernama City Service. Dan ia membeli 3 lembar saham seharga $38 per lembar. Namun tak lama kemudian harga saham turun menjadi $27. Banyak orang panik, tetapi Warren tidak. Ia menunggu. Ia percaya pada kekuatan kesabaran. Akhirnya harga saham naik menjadi $40 dan ia menjualnya. Tapi tebak apa yang terjadi selanjutnya? Harga saham terus naik. Pertama menjadi $100, lalu menjadi $200. Ini mengajarkan Warren pelajaran penting. Hal-hal hebat datang kepada mereka yang bersabar. Sejak saat itu, Warren tak terhentikan. Ia mulai menjelajahi setiap cara untuk menghasilkan uang. Pada usia 13 tahun, ia mulai mengantar koran. Setiap pagi saat kota masih tidur, Warren mengendarai sepedanya menyusuri jalanan, melemparkan koran ke depan pintu rumah. Ia bekerja keras menabung setiap sen. Pada usia 16 tahun, ia telah menabung $300, jumlah yang sangat besar pada saat itu. Tapi apa yang dia lakukan dengan uang itu? Apakah dia menghabiskannya untuk permainan atau pakaian? Tidak. Warren menggunakannya untuk membeli lahan pertanian seluas 40 hektar. Dan menyewakannya kepada seorang petani. Bayangkan ini, pada usia 16 tahun, Warren Buffett sudah menghasilkan pendapatan pasif seperti investor profesional. Warren bukan hanya seorang pengusaha, dia adalah seorang pembelajar. Dia senang membaca buku tentang keuangan dan bisnis. Salah satu buku favoritnya adalah 1000 Cara untuk Menghasilkan $1000. Buku ini membuka pikirannya terhadap kemungkinan kekayaan. Dia juga menyukai angka. Di sekolah, teman-teman sekelasnya menganggapnya jenius matematika karena dia bisa menghitung sesuatu lebih cepat daripada orang lain. Tapi Warren bukan hanya pandai dalam angka, dia pandai melihat peluang. Keluarga Warren memainkan peran besar dalam membentuk siapa dirinya. Ayahnya Howard adalah panutannya. Howard mengajarkan kepadanya nilai kejujuran, kerja keras, dan tanggung jawab. Ibunya Laila tegas tapi suportif. Ibunya ingin Warren sukses dan mendorongnya untuk mengejar mimpinya. Namun perjalanan Warren tidak selalu mudah. Terkadang ia merasa kesepian karena sangat berbeda dari anak-anak lain. Sementara mereka bermimpi menjadi atlet atau bintang film, Warren bermimpi membangun bisnis. Ia pernah berkata, "Aku tahu aku akan kaya." Aku tidak pernah meragukannya sedetik pun. Jika Anda mendengarkan ini dan berpikir, "Aku tidak punya banyak uang," atau "Aku tidak tahu harus mulai dari mana," ingatlah ini. Warren Buffett memulai dari hampir tidak punya apa-apa. Ia tidak memiliki gadget mewah, pakaian mahal, atau keluarga kaya.
Yang ia miliki hanyalah keinginan untuk belajar dan keberanian untuk mencoba. Setelah lulus SMA pada tahun 47, Warren baru berusia 17 tahun. Tapi ia sudah tahu apa yang ingin ia lakukan dalam hidup. Ia ingin menjadi kaya melalui investasi, tetapi ayahnya bersikeras agar Warren kuliah. Jadi ia mendaftar di Universitas Pennsylvania. Namun Warren tidak bahagia di sana. Ia menganggap banyak kelas membosankan dan tidak relevan. Setelah 2 tahun, ia pindah ke Universitas Nebraska, tempat ia lulus dengan gelar bisnis pada usia 19 tahun. Meskipun Warren masih muda, ia sudah jauh lebih unggul daripada yang lain dalam hal pengetahuan keuangan. Selama kuliah, ia bekerja serabutan dan terus menginvestasikan tabungannya dalam usaha kecil. Pada saat lulus, Warren telah menabung sekitar 10.000 US dollar, jumlah yang sangat besar pada masa itu. Warren ingin belajar dari yang terbaik, jadi dia melamar ke Harvard Business School. Namun yang mengejutkan, lamarannya ditolak. Bukannya menyerah, Warren melihat ini sebagai peluang. Dia menemukan bahwa salah satu idolanya, Benjamin Graham, mengajar di Universitas Columbia. Benjamin Graham adalah investor terkenal dan penulis buku The Intelligent Investor. Graham percaya pada sesuatu yang disebut investasi nilai, yaitu gagasan tentang perusahaan yang undervalued dan menunggu nilai sebenarnya diakui. Warren terpesona oleh hal ini. Di Columbia, Warren sangat mengesankan Graham sehingga ia menjadi salah satu murid favoritnya. Pelajaran Graham akan membentuk filosofi investasi Warren selama sisa hidupnya. Dia sering berkata investasi itu sederhana tetapi tidak mudah. Setelah menyelesaikan studinya di Columbia pada tahun 51, Warren mencoba bekerja untuk perusahaan investasi Benjamin Graham. Namun Graham menolaknya dengan mengatakan Warren tidak memiliki cukup pengalaman. Sekali lagi Warren tidak menyerah. Dia kembali ke Omaha dan mulai bekerja sebagai pialang saham. Selama waktu ini Warren terus mempelajari perusahaan dan investasi. Ia menghabiskan berjam-jam membaca laporan tahunan, menganalisis bisnis dan mencari peluang. Pada tahun 52, Warren menikahi Susan Thompson yang menjadi salah satu orang terpenting dalam hidupnya. Kehidupan Warren bukan hanya tentang uang, ia sangat menghargai keluarganya dan selalu meluangkan waktu untuk mereka. Bahkan ketika ia sibuk membangun karirnya. Pada tahun 54, Warren akhirnya mendapatkan kesempatan yang ditunggu-tunggu. Benjamin Graham menawarinya pekerjaan di perusahaan investasinya di New York. Warren bekerja sama erat dengan Graham, mempelajari segala hal tentang investasi nilai. 2 tahun kemudian, pada tahun 56, Warren kembali ke Omaha dan memulai kemitraan investasinya pada tahun 56 dengan modal 105.000 US dollar dari keluarga dan teman-teman. Dari awal yang kecil ini, Warren mulai meletakkan fondasi kerajaan Berkshire Hathaway, sebuah nama yang kemudian akan melambangkan salah satu kisah sukses terbesar dalam sejarah keuangan. Tetapi perjalanannya bukan hanya tentang menghasilkan uang, ini tentang membuat keputusan yang tepat, konsisten dan mempercayai kekuatan kesabaran. Salah satu investasi awal Warren adalah perusahaan tekstil yang sedang kesulitan bernama Berkshire Hathaway. Pada tahun 1962, ia menyadari bahwa saham perusahaan tersebut undervalued dan mulai membeli saham. Namun perjalanan ini tidak sepenuhnya mulus. Ketika pemilik Berkshire Hathaway mencoba menawar harga rendah kepada Warren dalam kesepakatan pembelian, Warren merasa dikhianati dan memutuskan untuk mengambil alih perusahaan tersebut karena prinsip. Ia segera menyadari bahwa bisnis tekstil sedang menurun dan mengalihkan fokus perusahaan ke investasi. Keputusan ini mengubah Berkshire menjadi perusahaan holding yang memiliki saham di beberapa perusahaan terbesar di dunia. Itu bukan lagi sekedar perusahaan tekstil, itu menjadi kendaraan investasi Warren untuk mengembangkan kekayaan dan pengaruhnya. Strategi Warren sederhana, temukan perusahaan-perusahaan hebat, beli sahamnya untuk jangka waktu yang lama. Strategi ini membawanya untuk berinvestasi di bisnis seperti American Express pada tahun 64.
Setelah skandal menyebabkan harga saham perusahaan anjlok, Warren melihat peluang. Ia percaya pada kekuatan merek tersebut dan berinvestasi besar-besaran. Seiring waktu, perusahaan tersebut pulih dan menjadi salah satu investasi Warren yang paling sukses. The Washington Post 1973. Warren berteman dengan Catherine Graham, CEO dari Washington Post, dan berinvestasi di surat kabar tersebut. Dukungannya membantu perusahaan tumbuh dan akhirnya menjadi salah satu media paling dihormati di dunia. Lalu Coca-Cola tahun 88. Ini adalah salah satu langkahnya yang paling berani. Warren menginvestasikan lebih dari 1 miliar US dollar di Coca-Cola, sebuah perusahaan yang menurutnya memiliki loyalitas merek yang tak tertandingi. Kepercayaannya pada Coca-Cola terbayar lunas karena menjadi landasan portofolionya. Warren mengamati bahwa Coca-Cola bukan hanya sekedar minuman. Itu adalah merek global yang terkait dengan kebahagiaan dan perayaan. Orang-orang meminumnya di hari ulang tahun, hari libur, dan bahkan saat bersantai. Lalu, tahun 2016, Warren membeli saham Apple. Selama bertahun-tahun, Warren menghindari saham teknologi dengan alasan dia tidak memahaminya. Tetapi pada tahun 2016, perspektifnya berubah. Dia menyadari bahwa Apple bukan hanya perusahaan teknologi. Apple adalah perusahaan produk konsumen yang sangat kuat dengan basis pelanggan yang loyal. Di bawah kepemimpinan Tim Cook, Apple menciptakan produk-produk yang menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat, mulai dari iPhone hingga Apple Watch. Warren melihat nilai dalam kemampuan Apple untuk memadukan teknologi dengan kesederhanaan, dan Berkshire Hathaway mulai membeli saham Apple. Saat ini Apple adalah investasi terbesar Berkshire, menyumbang lebih dari 40% dari portfolio. Pergeseran ini mengajarkan pelajaran penting. Jangan pernah berhenti belajar dan beradaptasi. Dunia berubah dan Anda harus berubah bersamanya. Salah satu hal yang paling mengejutkan tentang Warren adalah bagaimana ia menjalankan perusahaannya. Dia jarang mengadakan rapat, tidak melakukan manajemen mikro, dan berkomunikasi dengan karyawannya melalui surat tahunan. Warren percaya dalam merekrut manajer yang berbakat dan membiarkan mereka melakukan pekerjaan mereka tanpa campur tangan. Ia menghabiskan 80% waktunya untuk membaca baik koran, buku maupun laporan keuangan. Ia percaya bahwa pengetahuan akan terus bertambah seperti halnya uang, dan ia mendorong setiap orang untuk mengembangkan kebiasaan belajar terus-menerus. Meskipun ia bukan penggemar kebugaran, Warren menjaga pikirannya tetap tajam dengan tetap ingin tahu dan terlibat. Ia pernah berkata, "Semakin banyak Anda belajar, semakin banyak Anda menghasilkan." Yang membedakan Warren Buffett bukanlah hanya kekayaan, tetapi juga nilai-nilainya. Ia percaya pada pemikiran jangka panjang, kesabaran, dan integritas. Filosofinya sederhana, saya tidak mencari, saya tidak membiarkan orang lain gagal. Saya mencari orang-orang yang akan sukses tanpa campur tangan saya. Pendekatan tanpa campur tangan ini telah memungkinkan Berkshire untuk memiliki dan mengoperasikan puluhan perusahaan, termasuk Geico, Dairy Queen, Duracell, See's Candies, dan banyak lagi. Meskipun menjadi salah satu orang terkaya di dunia, Warren menjalani kehidupan yang sederhana. Ia masih tinggal di rumah sederhana yang dibelinya pada tahun 58 seharga 31.000 US dollar. Ia memulai setiap hari dengan sarapan dari McDonald's, menghabiskan tidak lebih dari $3 untuk makan. Warren tidak percaya untuk sering mengganti mobil atau pakaiannya. Ia mengendarai mobil bekas dan menghindari pembelian yang mewah. Ia pernah bercanda, hidup saya tidak akan membaik dengan rumah yang lebih besar atau mobil yang lebih bagus. Gaya hidup hemat ini merupakan bukti keyakinannya bahwa kekayaan tidak boleh disia-siakan untuk hal-hal yang tidak memberikan nilai nyata. Kehidupan pribadi Warren bukannya tanpa kesulitan. Ia sangat mencintai istrinya, Susan Buffett, yang memainkan peran penting dalam kesuksesannya. Namun hubungan mereka menjadi rumit seiring waktu. Tahun 1977, Susan pindah ke San Francisco untuk mengejar
minatnya. Tetapi pasangan itu tidak pernah bercerai, meskipun tinggal terpisah. Mereka tetap dekat dan Susan bahkan memperkenalkan Warren kepada Astrid Mengs, yang kemudian menjadi istri keduanya setelah Susan meninggal pada tahun 2004. Astrid dan Susan memiliki ikatan yang unik. Keduanya merawat Warren dengan cara mereka sendiri. Warren pernah berkata, menikahi orang yang tepat adalah keputusan terpenting yang pernah Anda buat. Hidupnya mencerminkan kekuatan cinta, pengertian, dan kemampuan beradaptasi. Warren dan Bill Gates menjadi teman dekat di awal tahun 90-an. Persahabatan mereka dibangun atas dasar saling menghormati dan semangat yang sama untuk filantropi. Bersama-sama mereka memulai Giving Pledge, sebuah inisiatif yang mendorong para miliarder untuk menyumbangkan sebagian besar kekayaan mereka untuk tujuan amal. Warren sendiri telah menyumbangkan lebih dari 50 miliar dolar, menjadikannya salah satu filantropis terbesar dalam sejarah. Ia percaya bahwa kekayaan adalah alat untuk meningkatkan masyarakat, bukan hanya sarana untuk kesenangan pribadi. Rutinitas Warren Buffett sama disiplinnya dengan strategi investasinya. Ia tidak pernah mengejar tren atau terpengaruh oleh opini publik. Sebaliknya, ia fokus pada bisnis yang ia pahami dan percaya. Warren sering berkata, Anda tidak perlu menjadi jenius untuk menjadi investor hebat. Anda hanya perlu disiplin dan rencana yang matang. Pada awal tahun 2000-an, Warren tidak hanya dikenal sebagai investor terhebat sepanjang masa, tetapi juga sebagai pria yang sangat dermawan. Ia selalu percaya bahwa kekayaan harus melayani masyarakat, bukan hanya individu. Keyakinan ini mendorongnya untuk mengambil salah satu langkah paling berani dalam hidupnya. Di tahun 2006, Warren membuat pengumuman monumental. Ia berjanji untuk menyumbangkan 90% kekayaannya untuk amal. Kata-katanya sederhana namun penuh makna. Jika Anda termasuk orang yang beruntung memiliki kekayaan besar, adalah kewajiban Anda untuk membantu orang lain. Alih-alih mendirikan yayasan sendiri, Warren mempercayakan sebagian besar donasinya kepada Yayasan Bill dan Melinda Gates. Keputusannya didasarkan pada kepercayaannya pada kemampuan Bill dan Melinda untuk mengelola sumber daya secara efisien dan memberikan dampak pada kehidupan di skala global. Warren tidak hanya berhenti pada pemberian sumbangan. Ia mendorong miliarder lain untuk mengikuti jejaknya dengan meluncurkan Giving Pledge bersama Bill dan Melinda. Giving Pledge bukan tentang jumlah uang, tetapi tentang pola pikir. Ini meminta para miliarder untuk berkomitmen menyumbangkan sebagian besar kekayaan mereka selama hidup mereka atau dalam wasiat mereka. Warren tidak pernah merasa perlu untuk memamerkan kekayaannya. Ia sering bercanda tentang kebiasaan hematnya. Ia mengatakan bahwa ia memiliki semua yang dibutuhkannya dan tidak melihat gunanya untuk meningkatkan kualitas hidup. Ia tetap menikmati kesenangan sederhana seperti minum 5 kaleng Coca-Cola sehari, menikmati sarapan McD. Ia menyimpan uang pas untuk makanannya dan bermain bridge selama berjam-jam dengan temannya. Warren bukan hanya seorang investor, ia adalah seorang guru. Sepanjang karirnya, ia selalu berusaha untuk berbagi kebijaksanaan dengan dunia. Setiap tahun, Berkshire mengadakan rapat pemegang saham tahunan di Omaha, yang sering disebut sebagai Woodstock bagi para kapitalis. Ribuan orang datang dari seluruh dunia untuk mendengarkan Warren dan mitra bisnis lamanya, Charlie Munger, membahas strategi, kesalahan, dan pelajaran mereka. Warren percaya bahwa siapapun dapat sukses dalam hidup jika mereka mengembangkan kebiasaan yang tepat. Meskipun Warren unggul dalam membangun kekayaan, hubungannya sama pentingnya dalam membentuk hidupnya. Ia mempertahankan ikatan yang mendalam dengan anak-anaknya. Meskipun jadwalnya sangat sibuk, Warren memiliki 3 anak. Pertama, Susan Alice. Ia mewarisi semangat filantropi orang tuanya dan bekerja untuk berbagai kegiatan sosial. Kedua, Howard, seorang ahli pertanian. Howard juga aktif dalam filantropi, berfokus pada kelaparan dunia dan konservasi. Dan yang ketiga adalah Peter, seorang musisi dan komposer.
Peter mengikuti jalur kreatif tapi tetap terhubung dengan nilai-nilai ayahnya. Filosofi pengasuhan Warren unik. Ia tidak ingin memanjakan anak-anaknya dengan kekayaan. Sebaliknya, ia ingin mereka menemukan jalan mereka sendiri. Ia pernah berkata, "Saya ingin memberi anak-anak saya cukup untuk melakukan apapun, tetapi tidak cukup untuk tidak melakukan apapun." Bahkan di usia 90-an, Warren tetap menjadi pembelajar kehidupan. Ia membaca berjam-jam setiap hari, menyerap pengetahuan, dan tetap ingin tahu. Ia pernah berkata, "Semakin banyak saya belajar, semakin saya menyadari betapa sedikitnya yang saya ketahui." Kerendahan hatinya adalah pelajaran bagi semua orang. Tidak peduli seberapa banyak yang Anda capai, selalu ada ruang untuk berkembang. Salah satu kualitas Warren yang kurang dikenal adalah kemampuannya untuk mempercayai orang dan mendelegasikan tanggung jawab. Ia terkenal mengirimkan satu surat setiap tahun kepada para CEO anak perusahaan Berkshire yang menguraikan harapannya. Pesannya jelas, jalankan bisnis Anda seolah-olah itu satu-satunya bisnis yang akan dimiliki keluarga Anda. Kepercayaan ini memberdayakan timnya untuk membuat keputusan dengan percaya diri. Ini adalah pelajaran bagi para pemimpin yang bercita-cita tinggi. Kesuksesan bukanlah tentang mengendalikan segalanya. Ini tentang membangun tim yang dapat Anda percaya. Sikap hemat Warren bukan hanya tentang menghemat uang. Ini tentang fokus pada apa yang benar-benar penting. Ia percaya pada pengeluaran untuk pengalaman dan hubungan daripada harta benda. Kebahagiaan bukanlah tentang seberapa banyak yang Anda miliki. Ini tentang bagaimana perasaan Anda tentang apa yang Anda miliki. Warren selalu bijaksana dalam memilih industri tempat ia berinvestasi. Keputusannya untuk berinvestasi di Chevron, sebuah perusahaan minyak dan gas, memicu diskusi tentang tanggung jawab lingkungan. Meskipun Warren mengakui dampak lingkungan, ia menekankan pentingnya menyeimbangkan kebutuhan ekonomi dengan keberlanjutan. Ia mendorong perusahaan untuk berinovasi dan mengurangi jejak karbon mereka sambil terus memenuhi permintaan energi global. Investasi ini mencerminkan keyakinan Warren dalam mengatasi tantangan secara bertanggung jawab daripada menghindarinya. Sepanjang hidupnya, Warren selalu menekankan pentingnya integritas. Ia sering mengatakan dibutuhkan 20 tahun untuk membangun reputasi dan 5 menit untuk menghancurkannya. Jika Anda memikirkan hal itu, Anda akan melakukan sesuatu dengan cara yang berbeda. Prinsip ini telah membimbing setiap keputusan yang ia buat, baik itu investasi miliaran dolar atau berbicara di sebuah konferensi. Warren selalu memprioritaskan kejujuran dan kepercayaan. Sekarang kita akan membahas pelajaran utama yang dapat Anda pelajari dari hidupnya. Ini adalah kunci kesuksesannya, prinsip-prinsipnya dan mengapa ia terus menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia. Jika Anda telah memperhatikan, Anda sudah lebih dekat untuk berpikir seperti orang sukses. Mari kita lihat lebih dalam bagaimana Warren Buffett mencapai kehebatan dan bagaimana Anda juga bisa melakukannya. Sebelum kita membahas kesuksesan luar biasa, mari kita mulai dengan sesuatu yang penting, kesalahan-kesalahannya. Kita semua pernah melakukan kesalahan, tetapi perbedaan antara yang sukses dan yang tidak sukses terletak pada bagaimana mereka menghadapi kegagalan. Warren Buffett pernah berkata, belajar dari kesalahan sendiri itu baik, tapi lebih baik lagi belajar dari kesalahan orang lain. Warren tidak mencapai kesuksesannya dengan menjadi sempurna, bahkan ia melakukan banyak kesalahan dalam karirnya. Salah satu kesalahan terbesarnya adalah membeli Dexter Show Company pada tahun 90-an. Ia membayar 400 juta US dollar untuk perusahaan tersebut hanya untuk melihatnya gagal. Perusahaan itu akhirnya menjadi tidak berharga. Tetapi inilah pelajarannya. Warren sepenuhnya bertanggung jawab atas kesalahan ini. Ia tidak menyalahkan orang lain. Sebaliknya, ia menggunakannya sebagai pengalaman belajar. Ia mengatakan kepada para pemegang saham, "Saya membayar terlalu mahal untuk bisnis ini. Saya seharusnya bisa menggunakan 400 juta US dollar itu dengan lebih baik." Dengan bersikap jujur dan rendah hati tentang kesalahannya, Warren menjadi lebih kuat. Ia tidak membiarkan kegagalan mendefinisikannya. Sebaliknya,
ia menggunakannya sebagai batu loncatan menuju hal-hal yang lebih besar. Jadi, apa yang dapat kita pelajari dari ini? Kegagalan bukanlah akhir. Ini adalah sebuah pelajaran, kekuatan kesabaran, menunggu kesempatan yang tepat. Kekuatan terbesar Warren adalah kesabarannya. Dia tidak terburu-buru dalam berinvestasi atau mengambil keputusan. Bahkan salah satu kutipannya yang paling terkenal adalah, pasar saham adalah alat untuk mentransfer uang dari orang yang tidak sabar kepada orang yang sabar. Warren tidak langsung menerima setiap kesempatan yang datang kepadanya. Sebaliknya, dia menunggu saat yang tepat. Dia pernah memegang saham Coca-Cola selama beberapa dekade, menyaksikan saham itu tumbuh dan uangnya pun ikut bertambah. Kesabaran juga merupakan kunci dalam kehidupan pribadinya. Warren tidak terburu-buru menikah. Dia meluangkan waktu bersama Susan, istri pertamanya. Dan ketika dia kehilangan Susan, dia tidak langsung menjalin hubungan baru. Sebaliknya, dia fokus pada pekerjaannya dan keluarganya. Dia tahu bahwa hal-hal baik membutuhkan waktu. Pelajaran di sini sederhana, jangan terburu-buru. Tunggu kesempatan yang tepat. Hal-hal baik datang kepada mereka yang menunggu. Salah satu konsep paling ampuh yang diajarkan Warren adalah gagasan tentang compounding atau penggabungan. Penggabungan atau compounding berarti bahwa usaha kecil dari waktu ke waktu dapat menghasilkan hasil yang besar. Contoh favorit Warren adalah bunga majemuk. Ketika Anda menginvestasikan uang dan membiarkannya tumbuh, uang itu tidak hanya bertambah dari jumlah awal Anda, tetapi juga dari bunga yang telah Anda peroleh. Seiring waktu, ini menciptakan efek bola salju, dan uang Anda tumbuh jauh lebih cepat daripada yang pernah Anda duga. Kekayaan Warren tumbuh karena ia melakukan investasi sejak dini dan membiarkannya tumbuh selama beberapa dekade. Katakanlah Anda memulai dengan investasi kecil sebesar $100. Jika Anda membiarkannya tumbuh sedikit demi sedikit setiap tahun, pada saat Anda berusia 50 tahun, uang itu dapat tumbuh menjadi $1 juta. Jika Anda mengikuti saran Warren tentang kekuatan penggabungan. Ini bukan tentang menjadi kaya dengan cepat, tetapi tentang membuat pilihan cerdas dan membiarkannya tumbuh dari waktu ke waktu. Pelajaran di sini adalah mulailah dari hal yang kecil tetapi bersabar. Biarkan usaha Anda berlipat ganda dari waktu ke waktu. Warren Buffett memiliki seperangkat aturan sederhana yang membimbing semua yang dilakukannya. Dia tidak mempersulit hal-hal. Faktanya, beberapa aturannya sangat sederhana. Sehingga Anda mungkin bertanya-tanya, mengapa lebih banyak orang tidak mengikutinya? Mari kita lihat beberapa aturan utamanya. 1. Berinvestasi pada diri sendiri. Warren percaya bahwa investasi terbaik yang dapat Anda lakukan adalah pada keterampilan Anda sendiri. Tidak ada yang dapat mengambil pengetahuan Anda, dan semakin banyak Anda belajar, semakin Anda berkembang, baik itu membaca buku, belajar dari orang lain, atau meningkatkan keterampilan. Berinvestasi pada diri sendiri adalah pondasi kesuksesan. Yang kedua, lakukan apa yang Anda sukai. Warren tidak pernah bekerja hanya untuk uang. Dia bekerja karena gairah. Dia mencintai investasi, dan gairah itulah yang membuatnya sukses. Jika Anda mencintai apa yang Anda lakukan, itu tidak akan terasa seperti pekerjaan. Itu akan terasa seperti sebuah perjalanan. Ketiga, hidup di bawah kemampuan Anda. Meskipun memiliki kekayaan miliaran dolar, Warren tinggal di rumah yang sama yang dibelinya beberapa dekade yang lalu. Dia mengendarai mobil sederhana dan dia tidak menghamburkan uang untuk kemewahan. Dia percaya pada pengeluaran yang bijak dan menabung untuk masa depan. Yang keempat, kelilingi diri Anda dengan orang-orang baik. Warren selalu menekankan pentingnya memiliki tim yang kuat dan dapat dipercaya, baik itu mitra bisnis, teman-teman, atau keluarga. Ia memilih untuk berada di sekitar orang-orang yang memiliki nilai-nilai yang sama dengannya. Yang kelima, bersikap konsisten.
Warren percaya pada pentingnya konsistensi. Mudah teralihkan oleh hal besar berikutnya, tetapi konsistensi akan membuahkan hasil. Ia tetap bertahan di Berkshire bahkan ketika perusahaan itu tidak populer. Ia terus berinvestasi di Coca-Cola dan perusahaan lain, bahkan ketika tidak ada orang lain yang mempercayainya. Aturan-aturan ini sederhana, tetapi dapat mengubah hidup Anda jika Anda menerapkannya.